Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 3 Agustus pukul 18 lewat 45 menit, gua mau sedikit ngobrol santai guys, karena kita udah bahas beberapa laporan keuangan perusahaan kuartal 2 ya tahun 2024. Tapi malam-malam ini ya, karena ini malam minggu, gue mau menemani lu yang sedang berkencan kalau lu masih single. Tapi kalau lu di rumah aja ya dengerin aja dah gue ngoceh. Gue mau ngobrol santai soal return di pasar modal. Pasar modal tuh atau return dalam investasi lu. Dan dalam video ini nanti lu jadi bisa tahu guys, return yang masuk akal, orang yang hebat itu bagaimana, return yang masuk akal bagaimana, dan lu bisa tahu kalau misalkan, oh ini berarti tanda-tanda scam. Ini berarti tanda-tanda lu bisa dijadikan exit liquidity-nya. Jadi itu guys yang mau gua bahas. Nah, gini guys ya, ada orang yang memang berinvestasi, dia masuk di sini. Kemudian dia cuman di sini nih guys. Cuman berinvestasi dari misalkan tahun 2009 sampai tahun 2015. Ternyata dia dapat keuntungan lebih. Ketika dia masuk di sini, ya, dia mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Ketika dia masuk di saat-saat yang kritis atau ada sebuah krisis di mana market lagi merah-merahnya, dia masuk, kemudian market kembali pulih, dia biasanya mendapatkan keuntungan yang paling besar. Contoh, lu yang masuk di tahun 2020 ketika Indofood mungkin harganya di 5 ribuan, ketika mungkin ITMG masih di harga 8 ribu, 6 ribu, ketika BBRI menyentuh 3 ribu, lu yang masuk di saat market mengalami krisis bisa mendapatkan cuan besar. Nah, di sini ada beberapa orang. Kita harus lihat, guys. Jadi kita harus tahu, gua iseng-iseng baca artikel dan ini menarik untuk gua sharing kepada lu pada, terutama yang pemula, karena biar lu dalam berinvestasi mikirnya nggak cuan doang, guys. Lu harus berpikir secara rasional, lu harus berpikir secara logika. Berapa sih return yang masuk akal? Berapa sih orang yang dikatakan hebat? Jadi ada beberapa investor sukses di luar sana. Kita ambil yang pertama adalah Wilmot Kidd. Dia mendirikan Central Securities pada tahun 1974. Dia mengelola dana 34 juta US dollar. Kalau untuk kursnya silahkan lu lihat sendiri. Tahun 2022, dana kelolaannya menjadi 1,3 miliar US dollar. 1,3 miliar US dollar. Nah, itu tahun 2022. Berarti dalam 48 tahun, orang ini mendapatkan return sebesar 14%. 14% itu begini. Kalau di saham, kita ada yang namanya capital gain. Ada yang namanya dividen. Terserah lu mau ngambil yang mana. Dan dua-duanya benar, dua-duanya bagus gitu loh. Orang ini bisa mencatatkan cuan sebesar 14,5% per tahun, baik dari dividen yang dia dapat, kemudian dia reinvest kembali, ataupun dari capital gain yang dia dapatkan. 14,5% selama 48 tahun. Kenapa gua mencatatkan tahunnya? Karena gua mau membahas soal konsistensi. Nih, konsistensi. Yang namanya konsistensi itu sulit, guys. Gua nih, guys, bikin video begini nih, guys. Terkadang mikir, gue mau ngomong apa lagi ya? Gue mau buat video apa lagi ya? Gue mau membahas apa lagi ya? Gue mau membicarakan laporan keuangan perusahaan apa lagi ya? Dan terkadang gue mendapatkan eh apa ya namanya ya? Mendapatkan masukan ya, mendapatkan eh ya masukan ya gitu ya. Dari membaca komentar lulu pada kayak gitu guys. Nah yang sulit itu konsistensi karena nggak semua orang bisa konsisten. Ronaldo sama Messi dikatakan hebat karena dalam waktu lebih dari 10 tahun konsisten. Wilmot Kidd dia juga dikatakan hebat karena dalam waktu 48 tahun bisa cuan 14,5% per tahun. Ada saatnya dia cuan dalam 1 tahun 20%, ada loh yang dia cuan 5% doang dalam 1 tahun. Tapi kalau di rata-rata 14,5%. Sekarang kita ke Warren Buffett. Ya, dia kan punya perusahaan Berkshire Hathaway, ya kan. Pertama kali dia beli nih WB ini beli di 1962. Itu di tahun 1962 dia beli. Kemudian karena ada, kalau berdasarkan informasi ya,
ada perselisihan dengan manajemen perusahaan, akhirnya WB ini ambil alih di tahun 1965. Kemudian dia mengelola dana sampai akhirnya selama 52 tahun. Ingat guys, selama 52 tahun, kalau di rata-rata dalam satu tahun dia bisa cuan 19%. 19%. Nah, dalam 2 tahun terakhir, dalam 2 dekade terakhir, artinya dalam 20 tahun terakhir ya, ada info yang menyebutkan bahwa si ini nih, Wilmot Kidd, dia mengalahkan Warren Buffett karena ya sekali lagi berarti dia sudah lebih dari 19%. Cuman kalau di rata-rata tetap 14% selama 48 tahun. Sebenarnya ada nih yang hebat. Ya, kalau Icahn, dia dari 1968 nih kalau Icahn nih sampai 2011 selama 43 tahun dia bisa cuan 30%. Cuman ya, kalau lu baca beritanya lagi, ini orang dituduh melakukan skema Ponzi perusahaannya. Jadi, lu bisa baca beritanya. Nah, ada sebenarnya yang hebat lagi, guys. Peter Lynch, lu pasti nggak asing. Peter Lynch ini, dia manajer investasi sebenarnya ya. Dia manajer investasi selama 13 tahun. Tapi selama 11 tahun sebelum dia pensiun, dia berhasil mencatatkan 29% cuan per tahun. Nah, di antara orang-orang ini yang memang yang ada berita miring ya, ini gitu loh. Si CII ini. Nah, yang mau gue sampaikan begini guys. Dari beberapa orang ini lu berada di level yang mana? Apakah lu berada di bawah 14% ataukah lu mengalami kerugian? Karena banyak loh guys orang yang terjun, khususnya di saham ya guys ya, mengalami kerugian. Dia boncos, senengnya cut loss gitu loh guys. Jadi ya gitulah, dia sebenarnya mengalami kerugian, nggak dapat untung dia sebenarnya masuk ke saham. Banyak yang kayak begitu di pasar modal, terutama di saham. Apakah lu berada di bawah 14,5% ataukah lu sudah mencapai 14,5%. Kalau lu mencapai 14,5% bahkan lebih, berarti lu setara dengan ini. Permasalahannya, bisa nggak lu melakukan konsistensi selama 48 tahun? Kalau lu yang masuk di tahun 2020, lu mungkin bisa lebih dari ini. Oh, gue bisa lebih dari ini. Cuan gue bisa 70%, 80%. Iya, bisa atau enggak? Bisa nggak lu dalam 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, begitu terus? Gue yakin nggak bisa. Karena kalau lu bisa, berarti lu udah berada di atasnya ini, guys. Lu udah berada di atasnya ini. Kalaupun memang lu bisa untung portofolio lu, ekuitas lu, aset lu di saham yang tadinya 50 juta, kemudian jadi 100 juta, dari 100 juta jadi 200 juta. Dari 200 juta kemudian jadi 400 juta. Dan ini terus berjalan nih. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu berarti lu melebihi ini, guys. Lu mungkin bisa dapat cuan 100%, 70%, 50%. Tapi mungkin itu dari salah satu saham yang ada di portofolio lu. Bukan keseluruhan portofolio lu meningkat seperti itu. Kalau misalkan lu berada di angka 19%, 20% berarti lu udah ada di sini. Levelnya WB nih, Warren Buffett. Kalau lu ada di angka ini, berarti lu levelnya Peter Lynch. Tapi kalau ada orang yang menawarkan, oh gue bisa mendapatkan investasi cuan sebesar 100% dalam waktu 1 tahun. Biasanya, ingat guys ya, biasanya itu scam. Kalau scam atau zero sum game ya, misalkan ada zero sum game. Ya. Lu bisa menjadi yang untung atau lu bisa menjadi korbannya guys. Jadi lu harus hati-hati ketika ada orang yang menawarkan keuntungan lebih dari ini nih. Peter Lynch aja cuma dalam waktu 11 tahun dia dapat 29%. Jadi kalau ada yang di ini, gue yakin biasanya itu tidak bertahan lama. 1, 2, 3 tahun tiba-tiba ada bermasalah. Tahu yang namanya first travel waktu itu? Bermasalah. Kayak gitu guys. Apalagi, banyak guys di Indonesia tuh banyak kasus-kasus kayak begitu guys ya. Menjanjikan keuntungan ternyata jadi scam gitu loh guys. Ya itu lo harus tahu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.